Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Video presentasi ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Dr. Diki Rejeki MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang job crafting. Oke, langsung saja. Apa sih job crafting? Job crafting adalah merancang ulang pekerjaan yang diamanatkannya, mengcustom pekerjaannya agar sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan pengalamannya. Menurut Dutton dan rekannya, karyawan tidak selalu menjalankan persis uraian pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Sebagian orang secara aktif dapat membentuk lingkup kerjanya dengan menyesuaikan dengan latar belakang, kekuatan, dan nilai-nilai serta harapan masing-masing. Mengacu pada proses karyawan mendefinisikan ulang dan menata ulang desain pekerjaan mereka dalam arti pribadi. Jadi ketika karyawan telah mendapatkan suatu tugas, suatu pekerjaan, dia berhak untuk merubah cara bagaimana dia menyelesaikan tugasnya. Nah, dari manfaat job crafting ini salah satunya itu individu akan memiliki kontrol atas pekerjaan dan dapat memaknai pekerjaan secara lebih khas, kemudian interaksi dengan orang lain bisa memiliki peluang lebih bernilai dan bermanfaat, kemudian berkesempatan memenuhi passion yang ada pada diri kita dalam bekerja. Nah, contoh salah satu dari job crafting ini yaitu seorang IRT melihat dirinya bukan sekadar seorang istri dan seorang ibu, tapi bak Wonder Woman yang harus bisa mengurus rumah tangganya agar semua atribut di dalamnya terkendali. Nah, ini tuh job crafting berkaitan dengan bagaimana orang memandang pekerjaan dan memaknainya. Nah, ada beberapa dimensi job crafting menurut Dutton dalam Stefani dan Kurniawan pada tahun 2018. Ini ada 3 dimensi. Yang pertama itu task crafting, yaitu pengubahan tugas. Kemudian relational crafting, pengubahan relasi. Dan cognitive crafting, yaitu pengubahan persepsi. Kita bahas satu-satu. Nah, apa sih task crafting itu atau pengubahan tugas? Itu pengubahan tugas adalah usaha dalam mengubah cara kerja atau tipe tugas yang diambilnya. Jadi ketika karyawan sudah mendapatkan tugas, dia merubah bagaimana tugas itu diselesaikan. Jadi cara kerjanya itu diselesaikan, namun tidak merubah tujuan akhir dari tugas itu. Nah, yang kedua, relational crafting itu pengubahan relasi. Artinya menunjukkan usaha yang dilakukan karyawan dalam mengubah jumlah maupun kualitas relasi sosialnya di lingkungan kerjanya. Jadi kadang seseorang itu perlu untuk menambah relasi agar apa? Agar ada masukan-masukan, kemudian agar ada eh, evaluasi dari rekannya, dan itu tuh fungsinya ya untuk salah satu kendali yang diambil oleh karyawan dalam menambah relasi agar pekerjaannya lebih mudah diselesaikan. Kemudian cognitive crafting, itu pengubahan persepsi. Itu mengubah cara pandang terhadap relasi dan persepsi, maka karyawan memiliki posisi untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan dengan menciptakan hal yang berbeda pada pekerjaannya. Jadi persepsi si karyawan sedikit dirubah, jadi tidak hanya bekerja itu tidak hanya mencari materi, tapi pekerjaan itu bisa dijadikan sebagai passion gitu, sebagai kebahagiaan dia. Walaupun mungkin dilatar belakangi oleh materi, tapi ketika pelaksanaannya pekerjaan akan menjadi sebuah habit kebiasaan yang menjadi salah satu faktor kebahagiaan mereka. Nah, selanjutnya ada beberapa indikator job crafting. Yang pertama, meningkatkan sumber daya pekerjaan atau increasing structural job research. Nah, artinya ini kadang kita perlu meningkatkan sumber daya pekerjaan atau tugas-tugas kita agar apa? Agar kita terus berkembang, agar kita terus berinovasi, agar kita terus belajar, mempunyai pengalaman. Nah, kemudian meningkatkan relasi sosial, increasing social job research. Ini tuh penting banget karena apa? Karena ketika kita berinteraksi dengan sosial, dengan rekan kerja kita, otomatis kita akan mendapat masukan-masukan, akan mendapatkan evaluasi sehingga cara kerja kita akan menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga itu meningkatnya kemampuan pekerjaan dalam hal yang menantang. Kadang kita perlu
diberikan pekerjaan yang menantang agar apa? Agar tidak terjadi kebosanan ketika kita sedang melaksanakan pekerjaan yang sedang kita geluti. Nah, ini tuh penting ya, sangat penting sekali. Jadi kita tidak ada dalam jalan yang sama aja. Jadi kadang kita harus mengambil track yang ini untuk mengetahui untuk memotivasi kita dalam bekerja. Kemudian mengurangi tuntutan dalam pekerjaan atau decreasing enduring job demand. Nah, ini juga penting ketika tadi kan ada meningkatkan kemampuan. Nah, ketika misalnya eh, pekerjaan udah overload banget, itu juga nggak baik ya buat kita. Itu harus dikurangi karena apa? Ya, pokoknya jangan terlalu sedikit pekerjaan, jangan terlalu banyak juga. Jadi harus tetap stabil pada koridor yang sesuai kemampuan kita. Jadi ketika ada pekerjaan yang banyak, ya seharusnya kita sebagai karyawan bisa mengurangi tuntutan agar apa? Agar tidak terjadi ketidakpuasan dalam bekerja. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi job crafting itu ada 7. Yang pertama, person job fit. Apa sih itu? Kesesuaian antara karakter individu dengan pekerjaannya. Kadang kan individu itu berbeda ya, macam-macam karakternya. Tapi ini mempengaruhi sekali job crafting. Jadi kadang karakter individu itu sangat berpengaruh dengan pekerjaannya. Kemudian autonomi, kemandirian diri pada pekerjaan. Nah, kadang kita harus mandiri dalam bekerja. Jadi tidak semestinya tidak selalu melulu untuk menunggu instruksi dari atasan. Jadi kita harus mandiri dengan tugas yang diberikan sesuai dengan job desk kita. Kemudian task independence, yaitu job crafting mungkin akan terjadi ketika karyawan menunjukkan kinerja dalam tugasnya secara mandiri. Kemudian proactive personality, yaitu individu yang memiliki inisiatif untuk memperbaiki keadaan, maka peluang untuk merubah identitas telah ada. Jadi jangan selalu kita hadir dalam keadaan yang masih sama aja, ruang yang sama. Jadi kita harus berpikir bagaimana caranya pekerjaan kita ini menjadi lebih baik dengan mendesain merubah cara kerja kita sesuai dengan apa yang kita anggap itu menyenangkan untuk kita, seperti itu. Kemudian individual difference, yaitu karakteristik yang berbeda-beda. Untuk menjadi individu yang memiliki karakteristik diri, maka individu tersebut perlu memahami kebutuhannya dan memiliki sikap mandiri atau independen agar potensi dirinya dapat terlihat. Nah, ini juga penting. Ini tuh berkaitan dengan prinsip yang dipegang oleh si karyawan tersebut. Jadi emang kita harus mempunyai sikap yang mandiri, independen agar potensi diri kita juga berkembang. Kemudian self efficacy, itu kepercayaan diri terhadap kemampuan yang dimiliki dan membuat karyawan melibatkan pekerjaannya atau akan membuat mereka merubah lingkungan kerja yang berdampak pada tindakan job crafting. Ya, kita harus benar-benar percaya sama kemampuan kita, percaya diri, percaya sama kemampuan kita bahwa kita bisa mengelola pekerjaan kita ini lebih menyenangkan gitu. Tapi tujuan kita tetap sama, garis finish kita tetap sama, goals kita tetap sama, tujuan di pekerjaan ini harus seperti ini, namun caranya saja yang dirubah. Dan itu kita harus memperkuat kepercayaan diri kita terhadap kemampuan apa yang kita miliki. Kemudian proaktif personality. Nah, individu bisa membuat fokus pengembangan mereka pada kemajuan, pertumbuhan, dan prestasi dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, dan tanggung jawab. Jadi, apapun itu pekerjaan yang nanti kita geluti, yang sedang kita geluti, kita harus juga memperhatikan bagaimana pertumbuhan, tingkat prestasi kita, kemudian harus memperhatikan keamanan kita, keselamatan dan tanggung jawab kita terhadap pekerjaan tersebut. Nah, setiap perusahaan selalu menuntut karyawannya untuk dapat melakukan perubahan dalam setiap kondisi tersulitnya. Karyawan harus bisa memahami dan mengerti setiap tanda peluang sebagai strategi kemajuan perusahaannya. Karyawan juga diharapkan mampu bertahan dengan situasi dan kondisi yang menantang serta dapat memaknai suatu pekerjaan secara luas. Ini menurut Andrianto pada tahun 2016. Jadi kadang karyawan dihadapkan dengan sesuatu yang membuat mereka merasa sulit menjalaninya.
Nah, ini benar-benar tugas yang menjadi, salah satu, apa ya, acuan untuk karyawan bagaimana dia untuk bisa, berubah, tidak hanya diam berdiri di kondisi tersulitnya itu. Kadang kita memaknai pekerjaan itu sebagai salah satu, hanya sebatas, tugas yang harus dicapai, tapi kita tidak, terlalu memikirkan bagaimana prosesnya ketika kita, mencapai tugas itu dengan secara baik. Makanya kenapa job crafting ini tuh penting, diterapkan di diri kita agar apa, agar kita bisa merubah tugas yang tadinya itu menjadi suatu, persepsi yang wajib. Bagaimana caranya kita merubah persepsi diri kita sendiri bahwasanya tugas ini hal yang menyenangkan, sehingga ketika kita menjalaninya, kita, merasa hadir di pencapaian tugas tersebut, sehingga tujuannya itu akan capaiannya itu akan lebih maksimal, seperti itu. Nah, kemudian job crafting ini juga dibahas dalam Islam, ini tertera dalam Al-Quran surat surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihim yuwal. Artinya, bagi manusia dan malaikat-malaikat yang selalu bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, ayat ini dapat digunakan sebagai motivasi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik kecuali dengan usaha dan jerih payah seorang itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai perubahan itu ada pada diri mereka sendiri atau pembaharuan dari salah seorang di antara mereka dengan sebab ini di garis bawahi ada signifikan antara ayat ini dengan job crafting. Ini berhubungan dengan perubahannya. Jadi Allah tidak akan merubah diri kita kalau misalnya kita nggak berubah, nggak memulai kita buat berubah. Nah, sama dalam hal ini dalam pekerjaan kita, eh, tidak akan benar-benar maksimal kalau misalnya kita tidak ada cara bagaimana mengemas dalam prosesnya itu agar hasilnya maksimal. Nah, kemudian perkataan Ali bin Abi Thalib juga menjadi salah satu hal yang menarik dalam keterkaitan dengan job crafting. Nah, barang siapa amal usahanya lebih baik dari hari kemarin, maka orang itu termasuk beruntung. Jika amal usahanya sama dengan yang kemarin, maka ia termasuk orang yang rugi. Dan jika amal usahanya lebih buruk dari hari kemarin, maka ia termasuk orang yang terlaknat. Dianjurkan seorang karyawan agar meningkatkan amal dan usaha dari hari ke hari dengan menambah pengetahuan, keterampilan, keuletan, kesabaran, kegigihan, dan semangat kerja sehingga dapat dipastikan produktivitas kerja untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya meningkat. Ketika mempunyai tujuan untuk mengubah pekerjaannya ke arah yang lebih baik, maka karyawan tersebut harus memulainya dengan merubah diri sendiri. Merubah dan berusaha keras untuk menjadi yang lebih baik, merubah ekonomi untuk menjadi lebih baik, juga merubah akhlak menjadi lebih baik lagi, dan lain sebagainya. Jadi, Al-Quran dan hadis dan perkataan hamba-hamba yang soleh itu benar ada integrasinya dengan job crafting ya, yang merupakan salah satu hal yang menarik yang ada di disiplin ilmu manajemen sumber daya manusia. Mungkin cukup pemaparan mengenai job crafting, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.